Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, para ustazat dan hadirat dan seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah yang dimuliakan Allah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini termasuk kehadiran ibadah dan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas ini. Ibu-ibu, melanjutkan pelajaran Al-Qur'anil Karim dengan tafsir dan penjelasannya, yaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayatnya 37. Ayatnya 37. Ini surah Ali Imran, ibu-ibu, ya, menceritakan seorang perempuan, yaitu ibu dari Maryam. Ketika beliau mengandung, itu ibunya Maryam bernazar ingin supaya kandungannya nanti Allah terima dan Allah jadikan orang yang mengurus Masjid Baitul Maqdis. Tapi kebetulan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ibunya Maryam dengan seorang perempuan namanya Maryam. Kalau nggak salah nih ibunya Maryam namanya Hannah. Jadi Hannah mengandung. Ketika dia mengandung, dia udah bernazar nanti kalau ini anak dilahirkan, ya, dia mohon kepada Allah agar Allah terima dan dijadiin semacam marbot. Kalau istilah sekarang ini marbot, ya, ngurusin masjid Baitul Maqdis. Tahu-tahu, ya, Allah anugerahkan perempuan, tapi tetap diterima nazarnya. Kan biasanya kan yang ngurusin masjid adalah laki-laki. Kalau perempuan kan nanti mengalami men, ya. Maka si Hannah ini ketika mengandung, dia memohon supaya kandungannya itu agar Allah terima dijadiin marbot. Tahu-tahu perempuan, tapi tetap Allah terima, ya. Tetap Allah terima bahwa Maryam ini semacam orang yang nanti mengurus Masjid Baitul Maqdis. Nah, untuk jelasnya kita lihat ayat Al-Qur'annya, ya. Ibu silakan dilihat, yaitu ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini ayatnya menceritakan bagaimana Hannah melahirkan Maryam. Lihat di dalam terjemahnya itu, ibu-ibu. Maka Tuhannya menerimanya. Siapa di sininya menerima? Si Maryam. Walaupun dilahirkan ini Maryam perempuan, tetap Allah terima. Tadi kan saya bilang, Maryam ketika dia dikandung oleh ibunya yang bernama Hannah,
itu ibunya belum tahu bahwa anaknya ini perempuan. Dia merasa anaknya ini ya laki, maka dia mengharap mudah-mudahan nanti nih kalau lahir katanya mau dinazarkan, jadi nazar, semacam nazar untuk kandungannya ini nanti kalau dilahirkan dijadikan semacam marbot yang mengurus Masjid Baitul Maqdis ya. Hana ini seorang ibu nggak tahu waktu dia mengandung, tahu-tahu lahirlah perempuan. Tapi walaupun perempuan tetap Allah terima. Nah ini dia. Maka Tuhannya menerimanya, menerima Maryam sebagai nazar, menerima Maryam sebagai nazar. Memang itulah nazar. Kan begini ibu-ibu, ya, nazar itu kan di dalam agama Islam ya, termasuk di dalam agama dari Ibu Hana ini. Jadi Ibu Hana ini dia agamanya kalau nggak salah masih ngikutin agama Nabi syariat Musa itu, mengikuti syariat Nabi Musa. Nabi Isa belum lahir. Nabi Isa belum lahir. Kan ketika Allah mengutus Nabi Musa, itu kan yang berlaku syariat Nabi Musa ya. Yang berlaku syariat Nabi Musa. Terus tuh berlaku syariat Nabi Musa ya. Sampai datangnya Nabi Isa. Ketika datang Nabi Isa, maka yang berlaku syariat Nabi Isa gitu. Jaraknya itu ratusan tahun. Nah ini Nabi Isa belum lahir. Jadi agama apa yang dipakai? Agama Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa udah meninggal, tapi kan banyak nabi-nabi yang Allah utus. Nabi-nabi yang Allah utus ngikutin agama Nabi Musa. Termasuk nanti ada Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria mengikuti syariat Nabi Musa ya. Kemudian nabi-nabi sebelumnya ya, semuanya mengikuti syariat Nabi Musa. Sampai nanti datang Nabi Isa, barulah ya, yang dipakai syariat Nabi Isa. Nah di sini nih yang dipakai adalah syariat Nabi Musa. Jadi maka Tuhannya menerimanya, menerima Maryam walaupun di perempuan sebagai nazar. Jadi nazar di dalam syariat Nabi Musa hampir sama di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu nazar wajib ditepati, ya, nazar wajib dilaksanakan. Kemudian saya ulangi lagi, maka Tuhannya menerimanya, menerima Maryam sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Di dalam Quran disebut biqabulin hasan ya, dengan penerimaan yang artinya Allah terima banget begitu. Kali juga ibunya si Maryam nih yang namanya Hana berperasaan, jangan-jangan ini anak saya lahir perempuan, saya nazar ya, untuk ini anak saya dijadiin marbot yang ngurusin Masjid Baitul Maqdis. Gak diterima kali ini. Tetap Allah terima. Bahkan terimanya lebih daripada biasanya. Itu yang disebut biqabulin hasan ya. Dengan penerimaan yang baik. Kemudian ibu sambil melihat itu terjemahnya, sambil mendengarkan. Kemudian dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ini masih gambaran Allah menerima si Maryam. Walaupun Maryam perempuan, tetap dia nanti akan mengurus Masjid Baitul Maqdis. Allah terima dengan terimaan yang baik dan mendidiknya. Allah yang mendidik. Allah yang mendidik Maryam. Nggak main-main ini, langsung. Kayak Nabi Muhammad SAW. Maka itulah ibu-ibu ya, rahasianya kenapa Nabi Muhammad itu kasarnya anak yatim piatu. Jadi ketika Nabi Muhammad di dalam kandung ibunya ya, itu kalau nggak salah bapaknya yang bernama Abdullah sudah meninggal duluan begitu ya.
Kemudian setelah lahir Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian ibu Nabi yang bernama Aminah setelah itu beberapa tahun jadi Nabi yatim piatu. Emang istilahnya Allah ingin Nabi Muhammad yang didik langsung itu. Allah yang didik langsung. Jadi bukan bapaknya, juga bukan ibunya. Kalau didikan Allah itu kan bagus sekali. Maka ada hadis mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, itulah sebaik-baik pendidikan. Maryam begitu juga ini. Ya, Maryam nggak main-main, ya, walaupun di perempuan. Yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ya di dalam Al-Qur'an ini wa ambataha nabatan hasana. Sebetulnya kalimat ambataha Allah yang menumbuhkan. Artinya Allah yang merawat, Allah yang menjaga, Allah yang membesarkan langsung. Diawasin langsung oleh Allah. Ini Maryam yang masih kecil. Itu yang disebut dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an wa kaffalaha Zakaria. Jadi ibunya si Maryam yang namanya Hana, dia nggak langsung mengurus. Yang mengurus adalah pamannya dari Maryam yang bernama Zakaria. Karena emang Zakaria ini kan seorang nabi, dia sebagai pemuka agama, ya. Dan dia yang mengurus masjid Baitul Maqdis. Nah sedangkan tadi kan Hana sudah bernazar kalau anaknya lahir, ya, jadi yang ngurusin masjid Baitul Maqdis. Nah Hana mulai-mulai kan agak ragu, ya anaknya perempuan, ntar bagaimana ini? Tetap Allah terima. Langsung tuh masih kecil dibawa ke masjid. Nah yang mengurus adalah paman dari Maryam yang bernama Nabi Zakaria. Jadi ini ibu harus ngerti ceritanya atu-atu pelan-pelan. Jadi dikatakan di sini dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Ya, Zakaria yang memelihara si Maryam. Tempatnya di mana? Di masjid. Loh, di masjid kan ada orang. Di masjid itu nanti di atas dibikinin kamar. Namanya mihrab. Ada mihrab artinya tempat sembahyang. Ada mihrab kamar khusus di masjid. Nanti buat tempat dan tinggalnya si Maryam yang masih kecil. Karena udah diserahin Maryam sama ibunya Hana kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria terima. Begitu. Dan Nabi Zakaria tempatin di suatu tempat namanya mihrab, ya. Begitu. Jadi dikatakan di sini dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah, kemudian ketika Nabi Zakaria mengurus Maryam tuh di dalam kamar khusus, ya, ada keanehan-keanehan. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini arti dari ayat yang berbunyi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kata-kata kullama diartiin setiap. Jadi kalau gitu bukan sekali doang, ya. Namanya setiap. Ya, seperti ibu nih, setiap hari Rabu ibu datang, berarti bukan sekali doang. Berkali-kali namanya setiap. Ini juga begitu nih, setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, ada makanan udah jedok, ya, ada makanan sudah tersedia. Bingung tuh Nabi Zakaria, ini dari mana nih makanan? Begitu. Padahal dikunci sana kemari, nggak ada yang berani masuk, di kamarnya. Siapa tadi? Maryam. Siapa yang bawa ini makanan? Ini keanehan-keanehan dan bukan sekali doang.
disebut dalam Quran kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Itu kullama artinya setiap. Maka itu diartiin setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ya. Ia dapati, siapa ia di sini? Nabi Zakaria dapati makanan di sisinya, makanan di dekat Maryam. Maka bingung nih Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria bertanya, ya wajar dong dia bertanya, ini siapa yang ngasih, kan begitu. Sama dengan kita nih di rumah, kok ada makanan, dari mana nih, kan begitu. Semestinya ibu, nih ada ayat yang berbunyi, ini perkataan Nabi Zakaria, ya, yang di sini disebutkan ia dapat di makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Jadi ayatnya, qala ya Maryam anna laki hada. Berkata Nabi Zakaria, wahai Maryam, begitu. Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Itu wajar, namanya dia ngurusin. Ya, ntar jangan-jangan makanan ini makanan haram lagi, ya, makanan dari hasil ngerampok misalnya. Dinanya itu wajar nanya. Begitu juga ibu di keluarga kita. Kalau suami kita punya duit banyak, tanya ini dari mana nih? Jangan-jangan kan begitu. Bukan kita curiga. Istri itu harus ya mendampingi suami, dan dia kalau suaminya maaf ya agak nggak jelas, dia bilang tanya begitu. Lebih-lebih para pejabat itu, pejabat pulang-pulang bawa duit setas. Misalnya ini, bininya bingung. Nah tanya itu, anna laka hada, gitu. Wahai suami, ini dari mana nih? Kalau diminin aja, waduh, besok gua lagi setas, nggak taunya dari korupsi. Ujung-ujungnya ditangkap, masuk penjara. Tuh, begitu. Mesti tanya supaya melindungi keluarga. Lihat Nabi Zakaria melindungi Maryam. Ya. Jadi ada makanan, ditanya dari mana nih? Jangan sembarangan kan begitu. Kudunya itu dalam hidup begitu juga. Kalau dalam hidup begitu juga, insya Allah dunia ini ya baik-baik aja kali. Ya. Misalnya suami melihat istri, oh duit, hanya dari mana duit kan begitu. Oh si Anu yang bagi, dipikiran kan, si Anu bagi duit dulu. Jangan-jangan, jangan-jangan kan begitu. Ya, ini suami nggak boleh kecemburu buta, dia harus cemburu melek begini. Nggak boleh buta cemburunya, jangan langsung ngamuk. Wah dari mana lo? Apa lo? Wah, marah-marah. Ini dari mana nih begitu? Ya, kok dibagi duit lo? Ya mungkin dia ya kasihan atau bagaimana kali mau beri hadiah kan? Iya, ya nggak apa-apa melindungi istri. Jangan sampai ntar istrinya ketarik sama orang. Kalau diminin lagi, besok dibagi duit lagi, itu bini. Akhirnya tuh bini apa katanya? Bang, gua nggak betah dah. Gitu. Mau pindah ke sono. Jadi nggak bisa begitu. Jadi seorang kepala keluarga atau istri melindungi keluarga. Kalau ada sesuatu, pantas nanya dari mana? Ya, pantas nanya dari mana? Nah, lihat ini Nabi Zakaria itu nanya kepada Maryam. Ya Maryam anna laki hada. Ini karena perempuan pakai laki. Kalau laki pakai laka begitu. Anna laka hada. Itu bahasa Arabnya. Dari mana kamu ini dapat? Begitu. Ya. Bilang, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Apa jawaban Maryam? Nih, dalam Al-Quran disebut qalat huwa min indillah. Ya, ini jawaban Maryam hebat sekali nih. Maka Maryam menjawab ini. Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Ya, makanan itu dari sisi Allah. Artinya, wahai paman Nabi Zakaria,
ini makanan emang tadi tahu tuh jedok aja udah. Ya, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Mana mungkin ada makanan di dalam kamar si Maryam padahal pintunya ditutup sono kemari. Karena Maryam ini kan dikhawatirkan oleh pamannya Nabi Zakaria, emang dijaga titipan, jaga bener-bener. Tahu-tahu ada makanan, maka dinanya dari mana ini. Nah Maryam hebat sekali jawabannya. Ini jawaban agama ini. Dibilang ini makanan dari sisi. Jadi istilahnya tanpa sebab. Tanpa sebab. Jadi kan dunia ini ada yang pakai sebab, ada yang nggak pakai sebab. Sebagai contoh, nanti Nabi Isa dia lahir dari seorang ibu namanya Maryam. Siapa bapaknya? Nggak ada kan? Allah buat demikian. Jadi Nabi Isa ini Allah ciptakan nggak ngikutin sebab yang biasa. Sebab yang biasa orang itu ada karena ada ibu bapaknya. Nabi Isa ibunya ada, bapaknya nggak ada. Kan itu aneh itu. Itulah kehendak Allah. Itu namanya bukan biasa tapi luar biasa. Ada biasa, ada luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Nabi Adam, bapaknya kagak, mamanya kagak. Tapi Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadi itu semuanya luar biasa. Kalau yang ada bapaknya, ada mamanya, ibu-ibu teman saya sampai nanti. Ini namanya Allah ciptakan melalui jalur biasa. Jalur biasa. Kita ini jalur biasa. Ada bapak kita, ada mama kita. Ya, Nabi Isa jalur luar biasa. Nabi Adam lebih luar biasa lagi. Konon si istrinya Nabi Adam yang namanya Hawa, dia juga luar biasa katanya. Ada yang berpendapat bahwa Hawa itu punya bapak namanya Adam, ibunya nggak ada. Lantaran Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi. Seakan-akan bapaknya ada tuh Adam, ibunya ini namanya luar biasa. Jadi di dunia ini kebanyakan yang terjadi yang biasa. Kalau rezeki dapatnya ya kita berusaha kan, ya nyari rezeki, mungkin kita bekerja, jual jasa begitu. Misalnya ibu-ibu jual gado-gado misalnya kan, ada uang beliin kue. Ya, ini kue dapat ada di rumah, ada sebabnya, yaitu tadi ibu boleh beli. Ya, sebabnya sebab biasa. Tapi yang luar biasa, tahu-tahu ada kue di depan dia, padahal nggak ada yang ngasih. Nah ini namanya luar. Ini nggak sembarangan, jarang terjadi ini. Ya nggak sembarangan orang. Ini bisa terjadi kepada para nabi seperti mukjizat. Mukjizat sesuatu yang luar biasa. Seperti tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa dari kayu. Harus dilemparin, tetap aja jadi tongkat. Tahu-tahu jadi berubah ular gede. Sesuatu kalau kita lemparin kan nggak berubah. Ada duit dilemparin begitu, nggak berubah tuh jadi emas, kagak. Tetap duit kertas. Tapi ada yang luar biasa yang namanya mukjizat, sesuatu yang biasa berubah jadi luar biasa. Tongkat dilemparkan oleh Nabi Musa ke tanah, berubah jadi ular, sehingga Fir'aun ketakutan. Itu namanya mukjizat. Jadi apa mukjizat? Mukjizat sesuatu yang luar biasa. Di samping mukjizat ada lagi yang namanya karomah. Ini boleh jadi karomah. Karena Maryam bukan nabi. Maryam bukan nabi. Jadi Maryam apalagi masih kecil, tahu-tahu ada makanan jedok di depan dia. Nah ini namanya karomah. Atau juga disebut namanya maunah. Ada mang yang luar biasa, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir. Sihir. Kalau sihir itu dipelajarin. Ya, sihir dipelajarin. Ada seseorang berguru begitu. Kemudian dia bisa ilmu sihir. Ya. Orang dari jauh itu dia tewas. Diapain tuh? Diteluk kali ya. Misalnya itu kudunya kan membuat orang mati kita bunuh misalnya kan langsung.
Tapi ini dia diapain tuh dari jauh misalnya itu dengan ilmu sihirnya. Ya. Kadang-kadang apalagi itu ada orang ngobatin, ya dipegang tempat penyakitnya, keluar, ada jarum, ada silet, ada macam-macam. Dibilang lu ini diguna-guna, padahal emang dia yang bikin sendiri karena dia punya ilmu sihir. Jadi ada yang luar biasa namanya ilmu sihir, cuman tuh nggak boleh belajar, hukumnya haram. Ada yang nggak pakai dipelajarin, yang nggak pakai dipelajarin pertama mukjizat, pemberian dari Allah. Kedua yaitu karomah, karomah itu pemberian dari Allah. Ketiga namanya maun. Apa tuh maunah? Pertolongan. Biasanya dipakai biasanya orang yang disebut wali itu punya karomah. Allah kasih begitu, tanda kecintaan Allah kepada dia. Misalnya kayak tadi misalnya, ya, gak ada makanan atau ada makanan, itu namanya karomah. Bisa juga namanya maunah. Kalau maunah itu biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli ibadah, tapi dia tetap ibadah, cuman bukan ahli, bukan tukang. Tahu-tahu dia punya kelebihan. Ada cerita misalnya seseorang yang pandai besi misalnya, seseorang yang bikin celurit, bikin golok gitu, bikin arit, itu kan besinya kan dipanasin, ya, setelah dipanasin digetok. Ada juga mungkin setelah dipanasin dipegang-pegang aja. Wah, aneh banget itu. Besi panas dipegang. Ini namanya luar biasa. Padahal dia bukan wali. Dia orang biasa. Dia orang biasa. Itu namanya maunah, ya. Nah, ini Maryam ini bisa disebut karomah, bisa disebut maunah. Ya, bukan mujizat karena dia bukan nabi, bukan rasul, ya. Panjang kan saya ngomong tuh dah. Jadi dikatakan tadi Nabi Zakaria bertanya itu, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Ya. Itu bahasa Al-Qur'annya dikatakan apa ya? Min indillah, ya, min indillah, dari sisi Allah. Kemudian ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Apa tanpa hisab? Tanpa dihitung, banyak banget. Jadi Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Kadang-kadang di memberi rezeki ini, Allah memberi rezeki kepada hambanya pakai sebab biasa. Kadang-kadang enggak pakai sebab, berarti luar biasa. Begitu. Kalau sebab biasa kayak kita ini, Allah kasih rezeki, ya semuanya dari Allah. Rezeki yang kita dapat melalui kita dagang, melalui kita usaha, itu rezeki dari Allah. Cuman pakai sebab. Ada sabab, ya. Ada rezeki yang nggak pakai sebab, tahu-tahu Allah kasih aja tanpa usaha. Itu yang seperti Maryam. Nah, kita ini maaf, jangan ngarep-ngarep dapat rezeki nggak pakai sebab. Entah di rumah aja diam berdoa, ya Allah, bila saya rezeki. Dagang kagak, ngapain kagak, diem aja. Pengen dapat rezeki datang begitu aja, susah itu. Jadi kita, ya yang biasa kita ini, kita orang biasa selalu pakai sabab. Pengen punya ilmu, belajar. Pengen punya duit, mencari rezeki. Pengen sembuh, berobat. Jangan ya diem aja begitu. Memohon, ya Allah sembuhkanlah saya, berobat kagak? Nggak ada sebab. Iya, maka itu sebab penting. Memang kadang-kadang Allah ciptakan sesuatu nggak pakai sebab, cuman itu jarang terjadi. Itu yang disebut luar biasa. Ya. Bukan main nih, Maryam dah hebat sekali. Karena memang dia orang hebat. Nanti Allah berikan keturunan lebih hebat lagi, yaitu Nabi Isa. Hebatan lagi nanti. Jadi memang Allah sudah atur begitu, ya. Nah, selanjutnya ayat 38.
Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya. Loh, Nabi Zakaria ketika melihat Maryam dapat makanan, ya, padahal nggak ada yang ngasih, sehingga Nabi Zakaria nanya, dari mana ini? Maryam menjawab, ini dari Allah. Wah, hebat sekali ini, Allah menciptakan sesuatu nggak pakai sebab. Kebetulan Nabi Zakaria di udah tua, bininya mandul. Kenal mandul? Bininya mandul, nggak punya anak, jadi berdoa pengen punya. Hebat sekali, nggak mustahil kan kalau Allah mau kasih. Secara hitung-hitungan, secara sabab sulit Nabi Zakaria punya anak. Karena yang pertama dia sendiri udah tua. Yang lebih berat lagi, bininya emang mandul. Gitu. Mau dibilang apa? Terima aja kan? Terima aja. Tapi yang mandul jangan sedih lah. Jangan sedih. Kadang-kadang ada orang yang mandul sedih, tapi girangin dirinya. Misalnya begini, dia ngeliat di TV ada seorang anak bunuhnya bapaknya, dibilang untung gue gak punya anak. Untung gak punya anak. Kan begitu, jadi girangin. Ada kan begitu, lihat di televisi itu, di koran-koran, ya, di koran-koran ada anak membunuh ibu, ada anak membunuh bapak, minta dibeliin anu nggak dibeliin kamu dia. Ya. Jadi banyak tuh anak durhaka, gara-gara anak bapak jadi sedih, dia narkoba, ya, kemudian ditangkap, bapaknya sedih. Kata yang mandul, untung nggak punya anak. Untung, tuh kan, untung dia. Ya udahlah, terima apa adanya, biar girang kudunya, jangan stres. Ogah keluar. Tapi ogah keluar, soalnya teman-teman nanyain mulu, anaknya berapa? Ya, dia bilang aja Allah nggak memberikan saya keturunan. Ya nggak apa-apa. Itulah yang terbaik. Mungkin Allah tahu itu, mungkin Allah tahu ya. Kita yakin Allah tahu. Seandainya saya diberi anak, jangan-jangan anak saya ngacuk begitu. Mendingan nggak punya anak. Kan ada yang begitu. Yang saking keselnya itu nih anak, dibilang mendingan mau punya anak kayak lu. Gitu. Marah-marah dia. Anaknya nakal banget. Anaknya bangor, kenal bangor. Jadi yang punya anak bergembira, yang gak punya anak juga bergembira. Terimalah, yaitu keputusan. Kan kita kan percaya kepada takdir, khairihi wa syarr, percaya kepada ketentuan Allah, baik yang enak atau yang gak enak, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nerima aja, sudah terjadi begini. Tapi nggak ada salahnya kayak Nabi Zakaria, dia berusaha terus. Itu Nabi Zakaria emang nggak pernah diberikan keturunan lantaran istrinya mandul. Nah, ngelihat ada yang aneh nih, si Maryam aneh juga ini, nggak ada makanan, nggak ada yang beli, tahu-tahu ada. Aku minta sama Allah, siapa tahu tadi kasih keturunan. Ah, ini dia ya. Di sana di mana? Di mihrab, di tempat Maryam. Di sanalah Zakaria mendoa, ya, tadi berdoa kepada Tuhannya. Seraya berkata, ini apa doa Nabi Zakaria? Ya, ini tadi tuh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Jadi minta dari sisi Engkau ya Allah. Artinya ya Allah, bila saya anak walaupun nggak pakai sebab. Kalau ngikutin sebab nggak mungkin. Saya udah tua, istri mandul. Artinya kalau Allah mau kasih kun fayakun. Maka di sini Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Gitu. Memang dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik.
Emang ada orang minta keturunan yang jelek, yang bangor? Nggak ada begitu. Semua orang pengen tuh keturunannya solihin, solehat, begitu. Bagi dalam acara akekah, abang didoain, abang diminta doa, begitu. Itu wajar emang. Tapi kadang-kadang mau dikata apa? Ada anak yang bangun, mau dibilang apa? Ada. Ya, kudunya kita berusaha dari kecil, didik dan urusin, bimbing. Kalau kita nggak didik, kita nggak urusin, kita nggak bimbing, kita nggak sekolahin, ya ntar dia nakal, jangan-jangan nih kita penyebab juga lagi. Yang penting kita sebagai manusia berusaha, sababin biar anak ini jadi anak yang baik, suriyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kata Nabi Zakaria, Engkau ya Allah maha mendengar. Artinya ya diharapkan Allah menerima permohonan Nabi Zakaria. Kemudian di sini dikatakan ayat selanjutnya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Bi kalimatin minallahi wa sayyidahu wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Artinya kemudian malaikat yaitu Jibril memanggil Zakaria. Langsung diterima doanya nih. Dia habis berdoa langsung. Wah, ini luar biasa. Jarang orang begitu. Kadang-kadang kita berdoa belum Allah terima. Maka gak boleh bosan. Jadi orang berdoa katanya jangan sampai bosan. Kenapa? Doanya pasti diterima. Ada yang balikin, kapan dong Pak Ustadz? Ini pengertian diterima begini nih. Pengertian diterima yaitu bisa jadi apa yang diminta dikasih langsung. Ya, cuman memang melalui proses. Ya, agak lama mungkin. Kadang-kadang yang diminta Allah nggak kasih, tapi Allah gantiin dengan yang lain. Kadang-kadang juga Allah simpen dah di dunia apa yang diminta nggak dapat, tahu-tahu kita meninggal semuanya udah jedok di depan kita. Apa yang dulu kita minta Allah kasih, ya, Allah gantiin di akhirat. Nah inilah yang namanya berdoa itu nggak ada jeleknya, pasti diterima. Cuman pengertian pasti diterima, nggak mesti apa yang kita minta dikasih. Boleh jadi digantiin, dia minta kekayaan. Kalau semuanya Allah kasih nih pada kaya, entar sampai yang kerja, sampai yang nanam padi, sampai yang meluku, bubar dunia, bubar nggak makan lagi. Gak enak juga kalau semuanya orang kaya. Maka Allah nggak kasih, semuanya minta kaya. Kalau kasih semuanya, wah kacau dunia. Semua orang kaya kacau, karena orang kaya nggak mau kerja, kan sampai yang turun meluku, nanam padi. Kadang-kadang Allah kasih sebagian, kadang-kadang sebagian gak dikasih, tapi mungkin diganti kesehatan, diganti keselamatan, atau disimpan di akhirat. Tapi Nabi Zakaria lain ini. Nih, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Jadi ini Nabi Zakaria habis minta kepada Allah supaya Allah berikan keturunan walaupun dia udah tua, walaupun bininya mandul, maka disembahyang. Mungkin kata orang sembahyang hajat. Ya, anggaplah nggak disebut sembahyang hajat, sembahyang aja. Kita dalam sembahyang memohon dan berdoa. Misalnya lagi sujud. Jadi sembahyang aja, usolli sunatan rokaatain gitu. Kayak niat sembahyang 2 rok, Allahu Akbar. Gitu. Nanti ya biasa sudah sembahyang apa yang kita baca itu yang biasa. Entar lagi sujud kita mohon sama Allah. Ibu nggak perlu pakai bahasa Arab, ngomong pakai bahasa hatinya, ngomong aja udah. Ngomong mulutnya dirapetin,
artinya ngomong gitu. Sekuat apa selama-lamanya dah, artinya bukan selama-lamanya, sebisa-bisanya. Ya, enggak mesti sujud terakhir, enggak mesti. Cuman yang enak sujud terakhir. Kenapa yang enak sujud terakhir? Karena kalau sujud terakhir nggak ada kerjaan lagi, langsung tahi. Kalau sujud pertama, entar karena doa kelamaan, lu beda. Berapa kacau lagi. Gak apa-apa sujud pertama, gak apa-apa doa. Sujud kedua doa tambahin. Habis subhanallah rabbiyal a'la tambahin doa. Rakaat kedua doa lagi. Terus setiap rakaat doa. Cuman inget gak tuh berapa rakaat tuh supaya ya terserah diatur mana enaknya dah. Ya enaknya terakhir, emang biasa terakhir karena udah gak ada kerjaan lagi. Habis sujud langsung duduk tahiyat, nggak diri lagi. Kalau diri lagi bingung dia, berapa rakaat? Jadi lupa. Jadi nggak mesti sujud terakhir, cuman enaknya dalam hati aja dah berdoa, apa yang meminta itu udah ngomong sama Allah. Begitu. Nggak berbunyi. Kalau mulut berbunyi kan jadi batal. Dia bilang, ya Allah berikanlah saya keturunan. Jadi kacau kan. Jangan mulutnya dirapetin aja, hatinya ngomong. Allah kan maha mengetahui isi hati orang. Ya, Allah maha mengetahui isi hati orang. Jadi kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Langsung doanya diterima ketika lagi sembahyang. Dia memohon. Nabi Muhammad tuh begitu. Kalau ada masalah-masalah yang sulit, beliau mengadu kepada Allah. Ngadunya kepada Allah. Begitu. Dan masalah-masalah yang udah mentok, usaha sono kemari mentok, akhirnya dia berdoa melalui sembahyang. Lihat, Nabi Zakaria juga begitu. Dia pengen punya anak, maka di sembahyang, dalam sembahyang dia berdoa. Tahu-tahu langsung kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Nabi Zakaria sembahyangnya dekat Maryam di mihrab begitu. Katanya nih, apa kata si Nabi Zakaria? Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu. Ini bukan kata Zakaria ini adalah perkataan Jibril. Jadi katanya itu kata Jibril. Kan dibilang tuh kemudian malaikat Jibril tuh kan memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, kata Jibril, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Langsung diberitahu itu. Jadi konten loh. Si Hana belum hamil, tapi udah dibilangin duluan. Artinya, wahai Nabi Zakaria, saya terima doa kamu, kata Allah, yang disampaikan oleh Jibril. Saya terima katanya. Nanti kamu akan diberikan seorang anak laki-laki. Langsung Allah kasih namanya Yahya. Ya. Jadi Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Entar Yahya Allah angkat jadi nabi lagi. Nanti tuh Nabi Yahya hampir cuma tuaan dia dibandingkan Nabi Isa. Nabi Isa yang melahirkan yaitu Maryam, lalu Yahya yang melahirkan istri dari Nabi Zakaria. Tentu si Yahya ini nanti ya hampir seumur lah, walaupun tuaan dia dikit, dengan Nabi Isa. Dan si Yahya yang paling pertama kali percaya Nabi Isa sebagai Rasul. Dia paling pertama kali, dia paling dekat, sering ketemu. Nah ini ceritanya nih. Jadi Jibril memberitahu kepada Nabi Zakaria. Kata Jibril ya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Artinya Allah memberikan kabar gembira. Doa kamu diterima dengan kelahiran seorang putramu. Langsung dibilangin, nanti anak kamu, hai Nabi Zakaria, laki-laki, Yahya. Langsung Allah kasih namanya Yahya. Itu hebatnya itu. Jadi Yahya ini bukan pemberian nama dari bapaknya Zakaria, tapi Yahya yang ngasih nama Allah. Hebat sekali. Main-main. Kan mainin Nabi Zakaria ini Allah kasih. Ngurusin Maryam soalnya.
Allah kasih itu dah upahnya ya. Allah kasih anak juga. Maka istilah kita tuh ada orang pengen punya anak, ngambil anak orang katanya. Kayak Nabi Zakar ngurusin anak orang. Katanya juga ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Banyak orang begitu. Cuman kan belum tentu diterima. Ya nggak apa-apa, namanya sahabat usaha. Nggak dapat nggak apa-apa, jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan pasti dah. Kalau kita mungut anak orang langsung Allah kasih anak, jangan bilang pasti. Balik kita bilang mudah-mudahan. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Itulah pilihan Allah yang terbaik. Bukan main ini. Allah kasih seorang putra, langsung Allah kasih namanya Yahya. Ini Yahya ini katanya nih yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Membenarkan nanti yang percaya kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu datang dengan kalimat kun fayakun. Karena Nabi Isa itu datang dengan kalimat kun fayakun. Secara akal nggak mungkin si Maryam nggak pernah disentuh sama orang laki atau punya anak. Dari mana? Wah, ini Allah yang berkuasa, Allah yang ciptakan kun fayakun. Maka itu Nabi Yahya orang yang mula-mula membenarkan, yang mula-mula percaya ya dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa ya. Jadi Nabi Yahya ini yang ketika dia dewasa, dialah yang mula-mula membenarkan alias dia percaya kepada kalimat yang datang dari Allah. Kalimat yang datang dari Allah maksudnya Nabi Isa. Lantaran Nabi Isa itu Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Jadi maka jadi begitu. Kemudian Allah menjelaskan lagi di sini nih, Allah ingin menerangkan tentang Nabi Yahya ini. Jadi Nabi Yahya ini dia nanti Allah berikan kepada Nabi Zakaria ya. Nabi Yahya ini adalah seorang laki-laki. Nabi Yahya ini nanti yang mula-mula percaya kepada Nabi Isa. Menjadi ikutan Sayyidan ini. Jadi Nabi Yahya menjadi ikutan, ada seorang nabi ya. Kemudian menahan diri dari hawa nafsu. Nabi Yahya dia terkenal menahan diri dari hawa nafsu. Dia nggak menikah. Dan seorang nabi, dan dia nanti menjadi seorang, udah dibilangin sama Allah, wahai Zakaria, nanti kamu punya anak namanya Yahya. Ini Yahya akan percaya pertama kali dari orang-orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Isa adalah beliau. Ya. Ini Nabi Yahya menjadi ikutan. Ya. Kemudian ini Nabi Yahya adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Dan ini Yahya adalah apa? Dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Wa nabiyyam minas sholihin. Jadi Nabi Yahya akan menjadi seorang nabi, menjadi keturunan orang-orang yang soleh. Bapaknya soleh, Nabi Zakaria. Anaknya juga soleh, Nabi Yahya. Begitulah ya, penjelasan. Cuman sayang ini ibu-ibu udah habis kan? Habis. Nah, itu. Jadi inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini ada yang manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita agar dengan mudah kita bisa paham Al-Quran. Ibu, Al-Quran bagus dibaca, Al-Quran bagus banget dihafal. Cuman akan lebih bagus kalau dipahamin. Ini yang kurang penekanannya nih. Kurang penekanannya. Jadi penting kita memahami Al-Quran biar langsung mendapat nasihat dari Allah. Ya mudah-mudahan apa yang Allah terangkan tadi di dalam Al-Quran ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf bila mana di sana sini ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.